Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah tahu bahwa angin itu terkadang bisa menjadi nikmat bagi kita, terkadang bisa menjadi azab bagi kita, lalu apa yang harus kita sikapi ketika datang angin? Inilah yang penting kita bahas, Bu, supaya ibu paham adab-adab ketika melihat ada angin, terutama angin ini nampak membahayakan, apa yang harus ibu lakukan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, kalau berhembus angin kencang, kalau berhembus angin kencang, nampak angin ini kok tidak biasa, kok bisa menggetarkan atap-atap rumah, kemudian mengeluarkan suara, nampak membahayakan. Maka yang harus ibu lakukan, segera berdoa kepada Allah. Apa doanya? Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asafat ar-rihu qala Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada angin yang cukup membahayakan, kencang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita. Apa doanya? Allahumma ya Allah, inni as'aluka khairaha, aku meminta kepadamu dari kebaikan angin ini, wa khaira ma fiha, dan kebaikan apa yang ada di dalam angin ini, wa khaira ma ursilat bihi, dan kebaikan apa yang berhembus dari angin ini, wa a'udzubika min syarriha, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini, wa syarri ma fiha, dan keburukan apa yang di dalam angin ini, wa syarri ma ursilat bihi, dan keburukan apa yang dihembuskan angin ini. Jadi segera, Bu, takutnya nanti angin itu nerjang atap-atap rumah kita, merobohkan bangunan-bangunan yang kita tempati. Maka kalau sudah nampak ada angin yang tidak biasa, udah mulai menerbangkan tuh sampah-sampah, barang-barang, nampak membahayakan, segera ibu berdoa kepada Allah, ucapkan Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Kan gampang, Bu, ya. Ini yang pertama, segera berdoa. Yang kedua, tidak boleh mencela angin. La yajuz sabburi, tidak boleh mencela angin, walaupun angin itu membahayakan, walaupun angin itu sampai merusak bangunan, walaupun angin itu mengangkat rumah kita, jangan mencela angin. Karena ada hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubburri, la tasubburri, jangan mencela angin, kata Rasul. Karena yang membolak-balikan angin itu Allah. Ketika kita mencela angin, berarti mencela yang membolak-balikannya, sama dengan mencela Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, jangan mencela angin, tapi katakan doa yang saya sebutkan pada poin pertama, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah mencela angin. Ini yang kedua. Yang ketiga, disebutkan
kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza lahatir rih fil ufuqi yu'raf dzalika fi wajhi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat ada angin di ufuk, maka sudah nampak di wajahnya. Jadi kalau ada angin di atas itu Rasul kadang lihat ke atas. Apakah mau hujan atau tidak, apakah membahayakan atau tidak, itu sudah dirasakan oleh Nabi. Maka kalau seandainya kemudian angin itu membawa awan, dan awan itu akhirnya menurunkan hujan, maka disebutkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumur rih wal ghaib, apabila datang musim angin dan juga awan, urifa fi wajhihi, diketahui dari wajahnya, wa aqbala wa adbar, terkadang Rasul ke depan ke belakang, fa idza matarat surrabi, kalau tiba-tiba turun hujan Rasul langsung sumringah bahagia. Wa dhahaba anhu dzalik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun hilang perasaan-perasaan kekhawatirannya. Qalat Aisyah, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, fasaltuhu, aku pun bertanya kepada Nabi. Qala, maka Rasul mengatakan, inni khasyitu an yakuna adzaban sullitu ala ummati, aku takut kalau seandainya angin itu justru akan menjadi azab bagi umatku. Lihat, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada angin itu langsung dilihat, Bu, ini angin ini membahayakan atau tidak, menurunkan hujan atau tidak, timbul perasaan takut. Maka seharusnya kita juga sama, Bu. Ini adab yang ketiga ya. Kalau ada angin ribut, nampak angin membahayakan nih, wah ini kok sampah-sampah bisa berterbangan nih, kena puting beliung nih, maka tanamkan perasaan takut kepada Allah. Jangan-jangan angin itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menakut-nakuti kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, terkadang Allah Subhanahu wa taala mengutus ayat-ayat tanda-tanda itu, wa ma ursilat bil ayati illa takhwifa. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mengutus ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesaran Allah itu dalam rangka menakut-nakuti kita. Jadi tanamkan perasaan takut seperti takutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat angin kemudian awan yang hitam. Apabila turun hujan Rasul senang, berarti tidak ada apa-apa, hilang rasa khawatirnya. Makanya Ummul Mukminin Aisyah bertanya, ada apa wahai Rasul, kenapa kau sibuk ke depan ke belakang melihat terus gitu ya? Maka Rasul mengatakan, aku takut bahwa angin ini akan menjadi azab bagi umatku, katanya. Ini yang ketiga, tanamkan perasaan takut kalau sudah nampak angin ini membahayakan, dan segera berdoa dengan doa di poin pertama tadi. Yang keempat, secara hukum fikih, kalau ada angin kencang yang membahayakan, maka boleh bagi laki-laki untuk tidak sholat ke masjid. Bagi laki-laki ya, kalau perempuan kan memang lebih baik sholat di rumah, tapi ke masjid boleh. Tapi kalau bagi laki-laki kan lebih baik sholat ke masjid. Jadi tidak wajib bagi laki-laki ke masjid kalau ada angin yang nampak membahayakan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Kemudian yang kelima, dan bagi seorang muadzin yang ditugaskan azan di masjid, maka dia harus mengganti yang tadinya hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu dengan kalimat sallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian, atau sallu fi rihalikum, salatlah di tempat-tempat kalian. Dan itu disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunadi munadihi fil lailatil mutirah aw lailatil baridati dzatir rih sallu fi rihalikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru penyerunya
di malam yang